Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, berjumpa kembali pada kesempatan ini. Salam sejahtera bagi kita semua, dan pertama-tama saya mau sampaikan ya, semoga di sana segera terwujud dan tercapainya kedamaian. Dan Bapak Ibu semua, mari kita perhatikan terkait dengan perkembangannya. Bahkan di sini juga diuraikan ya, militer Israel bersiap serang Gaza dari udara, laut, dan darat. Lalu kemudian di sini diuraikan bahwa militer Israel mempersiapkan operasi skala besar ya secara serentak di Gaza. Jadi ini dikategorikan sebagai operasi skala besar kawan-kawannya. Lalu kemudian juga di sini Bapak Ibu semuanya, pasukan IDF ya sudah bersiap komplit ya dengan alutsista di luar perbatasan jalur Gaza. Lalu kemudian juga diuraikan di sini bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun sudah mengunjungi prajuritnya yang berada di luar jalur Gaza dan menegaskan untuk mempersiapkan. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasi di sana sudah semakin panas ya. Bahkan lebih lanjut di sini juga diuraikan bahwa dalam pernyataannya ya, militer Israel ini menegaskan telah merencanakan operasi yang lebih luas ke Gaza untuk memburu milisi Hamas. Jadi Bapak Ibu semua kawan-kawan ya, kalau kita perhatikan ya, jadi memang orientasi ataupun fokus utama dari pihak Israel atas banyaknya serangan-serangan balasan yang mereka lakukan ke Gaza ini terutama ya, itu adalah dalam rangka memberikan pembalasan terhadap Hamas ya, karena sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa sekitar 2 minggu yang lalu pihak Hamas lah yang pertama sekali melakukan serangan dadakan ya kepada pihak Israel, yang mana kemudian banyak sekali warga yang menjadi korban ya. Karena itu kawan-kawan semua, makanya beberapa hari yang lalu ya, 3 atau 4 hari yang lalu, pihak dari Israel bahkan sudah mengingatkan ya kepada warga Palestina terutama yang tinggal di kota Gaza untuk segera mengungsi ataupun meninggalkan kota, karena pihak Israel berencana melakukan serangan ya bukan hanya di udara ya, ataupun bukan hanya melalui udara tetapi juga melalui darat. Karena itu kawan-kawan semua, di sini diuraikan bahwa berbagai batalion dan pasukan militer juga pun dikerahkan ya di seluruh Israel sebagai persiapan untuk meningkatkan kesiapan dan persiapan untuk tahap perang ya selanjutnya melawan Hamas. Jadi ini dikategorikan sebagai terutama operasi darat besar-besaran. Nah, ini dia kawan-kawannya. Lalu kemudian lebih lanjut lagi di sini diuraikan bahwa sementara itu dalam uraian yang lain dijelaskan bahwa IDF menyatakan angkatan darat ya serta divisi teknologi dan logistiknya mempersiapkan menghadapi konflik yang meluas ya. IDF mengatakan hal ini termasuk mendirikan pusat logistik yang canggih untuk menyesuaikan peralatan ya unit tempur agar bisa memberikan perlawanan ya yang maksimal kepada pihak Hamas. Lalu kemudian di sini diuraikan lagi bahwa IDF memberi ultimatum ya agar warga yang tinggal di kota Gaza pun juga segera meninggalkan kota. Jadi Bapak Ibu semua, kalau kita perhatikan ya, ini menarik sebenarnya kawan-kawannya, karena usai pihak Israel memberikan ultimatum ataupun kemudian himbauan kepada warga agar segera meninggalkan kota ya, justru kalau kita perhatikan kawan-kawan, oleh pihak Hamas kan hal ini direspon ya, dan kemudian apa yang dilakukan oleh pihak Hamas? Hamas ini justru menghimbau ya kepada warga yang tinggal di kota Gaza untuk tidak pergi ya kemana-mana. Bahkan juga dalam beberapa pemberitaan saya lihat ya, pihak dari Hamas ini menyampaikan kepada warga agar tidak mengindahkan ya himbauan ataupun ultimatum dari pihak Israel yang meminta kepada warga untuk meninggalkan kota kawan-kawan. Nah, jadi Israel ini posisinya menghimbau warga meninggalkan Gaza ataupun mengungsi ya keluar dari kota Gaza, sedangkan Hamas mengharapkan warga di kota Gaza ya tetap di situ katanya Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian menjadi menarik memang untuk kita bisa diskusikan bersama-sama, dan karena itu silakan kawan-kawannya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, tidak hanya itu, di sini juga diuraikan bahwa Israel bakal tingkatkan ya. Jadi mereka ini Israel meningkatkan serangan untuk persiapan serbuan darat ke Gaza. Jadi Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan bahkan beberapa hari yang lalu pihak dari Israel memang marah sekali ya. Makanya di sini juga diuraikan bahwa militer Israel mengumumkan bakal meningkatkan serangan ke wilayah Gaza yang dikuasai Hamas. Jadi kategorinya ini kawan-kawannya, yang dikuasai Hamas hanya beberapa jam usai bantuan ya PBB dari Mesir masuk ke Gaza. Ini dia kawan-kawannya. Lalu lebih lanjut di sini juga diuraikan bahwa Israel ya pihaknya bertujuan mengurangi risiko yang akan dihadapi ya pasukannya ketika mereka masuk ke Gaza dalam fase berikutnya ya. Perang telah berkecamuk antara Israel versus Hamas ini ya, sekelompok militan ini melakukan serangan mematikan kepada Israel pada 7 Oktober lalu. Jadi itu dia kawan-kawannya perkembangannya. Bahkan tidak hanya itu, juga dalam uraian yang lain dikabarkan bahwa Netanyahu di rapat kabinet Israel ya bersumpah katanya di sini untuk menghancurkan Hamas. Jadi Bapak Ibu semua, memang kalau kita perhatikan dalam beberapa pemberitaan yang sudah beredar di media sosial ini, gampang sekali kita akses kawan-kawannya. Itu ramai sekali ya pembahasan terkait dengan Israel ya, yang kemudian sangat-sangat marah
terhadap pihak Hamas yang pertama sekali melakukan serangan kepada pihak Israel. Karena itu kawan-kawan semua, bahkan juga di sini diuraikan bahwa Menteri Pertahanan Israel semangati prajuritnya ya untuk memusnahkan Hamas. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Itu memang situasinya. Jadi sebenarnya kawan-kawan begini ya. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini bukan hanya Israel ya yang kemudian secara intensif melakukan serangan kepada apa namanya ya kepada Hamas, tetapi sebenarnya juga ya pihak-pihak yang mendukung Hamas juga mereka ini saling serang kawan-kawannya. Jadi Hamas dengan timnya ya dengan kawan-kawannya versus Israel Bapak Ibu semua ini apa namanya semakin panas ya. Karena itu tadi saya perhatikan juga ini salah satu pemberitaan ya mengabarkan bahwa ini kemarin kawan-kawannya, tetapi tadi ada satu yang saya lihat ya beberapa jam yang lalu katanya sudah hampir mencapai 6.000 korban jiwa ya, dan umumnya masyarakat biasalah yang kemudian menjadi korban ya. Lalu kemudian juga disinjurkan bahwa militer Israel mulai operasi skala besar untuk perangi Hamas. Jadi itu dia kawan-kawan ya. Ya, jadi memang Israel ini kalau kita perhatikan dalam cuplikan-cuplikan video ya, terutama pernyataan-pernyataan dari apa namanya Menhannya Israel, lalu kemudian juga Perdana Menterinya yaitu Benyamin Netanyahu, itu memang nampaknya sudah sangat bersiap ya untuk melakukan serangan pembalasan terhadap pihak Hamas. Dan kalau kita perhatikan beberapa hari yang lalu ya seperti disampaikan oleh Netanyahu dalam salah satu apa namanya pidato atau apa itu kawan-kawannya, beliau itu menyampaikan bahwa Hamas katanya harus membayar hal ini ya berkali-kali lipat lebih mahal harganya atas serangan yang mereka lakukan kepada pihak Israel Bapak Ibu ya. Jadi memang bahkan kawan-kawan semua bukan hanya itu ya, situasi ini juga memang telah mengundang banyak reaksi ya, banyak sikap ya dari masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional juga di kalangan bangsa kita sendiri di Indonesia ya. Ada yang membela Hamas, ada yang mendukung, ada juga yang kemudian mengecam Israel dan segala macamnya. Intinya pro dan kontra kawan-kawannya, ada yang membela, ada yang mendukung, ya ada yang mengecam, juga ada yang mengapresiasi. Itulah situasinya. Tetapi di atas semuanya itu ya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, semoga di sana segera terwujud tercapainya kedamaian, karena itulah sebenarnya yang paling penting. Bahkan kawan-kawan kalau Bapak Ibu sudah lihat juga ya mengenai satu pesan dari Paus Fransiskus ya yang ikut merespon terkait dengan situasi Israel versus Hamas ini ya, yang mana dalam salah satu pesannya beliau menyampaikan untuk ya mengutamakan kedamaian dan juga bahkan menghimbau agar para sandera dibebaskan, terutama kawan-kawan itu sandera yang apa namanya warga Israel yang kemudian disandra oleh pihak Hamas ya. Jadi memang Bapak Ibu semua itulah situasinya ya. Kasihan sekali memang apa namanya warga yang kemudian menjadi korban atas kondisi tersebut. Lalu kemudian kawan-kawan kalau kita perhatikan lagi di sini ya, di sini juga ada penjelasan bahwa ya kali apa namanya ini dia kawan-kawannya. Jadi di sini dikatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengunjungi base militer mereka ya di luar Gaza ya, apa namanya bahkan dalam cuplikan video kunjungan Netanyahu itu ya apa namanya mencoba memastikan ya agar ya apakah pasukan militer mereka ini sungguh bersiap untuk melakukan serangan darat kepada pihak Hamas. Jadi itu dia Bapak Ibu. Jadi memang situasinya sudah sangat panas sekali ya. Ya kawan-kawan bisa memperhatikan dalam beberapa pemberitaan saya sampaikan saja yang inti-intinya di sini kawan-kawannya, ataupun yang bisa kita lihat sebagai informasi update-annya ya. Saya coba sharekan dulu kepada kawan-kawan ini, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, ini beberapa jam yang lalu ya. Kemudian kawan-kawan ini juga ada di sini diuraikan bahwa terkait dengan bantuan ya sudah masuk ya ke Gaza katanya ya. Jadi blokade dibuka, truk ya pengangkut bantuan mulai masuk Gaza. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, semoga ya karena kasihan warga kawan-kawannya. Saya secara pribadi yang kemudian sering sekali saya lihat ini ya, coba lihat berapa yang menjadi korban, wah terus meningkat kawan-kawannya. Ini sudah 2 minggu berlangsung ya, korban terus mengalami peningkatan ya. Tadi saya lihat seperti yang saya sampaikan tadi sudah hampir mencapai apa namanya 6.000 ya, sudah hampir mencapai 6.000. Itu bukan angka yang sedikit kawan-kawan Bapak Ibu semua, itu angka yang sangat banyak sekali ya. Oleh karena itulah kita berharap sekali dengan peran dari banyak tokoh, dengan peran dari masyarakat ya, semoga kemudian situasi di sana bisa kembali kondusif ya, bisa kembali membaik. Karena satu hal yang paling kasihan Bapak Ibu ya, satu hal yang paling kasihan itu adalah masyarakatnya ya. Ya, yang paling kasihan itu adalah masyarakatnya. Jadi mari terus sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus ya, ataupun sebagai sesama manusia ya kawan-kawan, apapun agama dan latar belakang kalian ya, bagi saya itu kembali kepada masing-masing kita.
tapi terutama ya sebagai orang Kristen ya, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, mengajak ya saudara-saudari Kristen untuk mendoakan supaya di sana segera terwujud tercapainya kedamaian. Dan bagi teman-teman yang bukan Kristen ya, ya kita bersaudara dalam konteks kemanusiaan ya, sebagai sama manusia, saya mengajak kita semua untuk mengharapkan yang terbaik bagi saudara-saudari kita sesama manusia yang ada di sana, supaya mereka pun ya boleh kiranya mendapatkan kedamaian, ketenangan